Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem koloid yang merupakan materi kita yang terakhir di kelas 11 ini. Mari kita perhatikan. Untuk membahas sistem koloid ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keberadaan antara larutan dan suspensi. Nah, untuk membedakan antara koloid, larutan, dan suspensi, kita akan mengambil 3 contoh campuran. 3 jenis campuran. Yang pertama yaitu campuran gula dengan air. Campuran yang kedua yaitu campuran tepung dengan air. Dan yang ketiga adalah campuran susu dengan air. Nah, apabila kita mencampurkan gula dengan air, maka gula akan terlarut sehingga tidak akan bisa dibedakan lagi dengan mediumnya walaupun menggunakan mikroskop ultra. Campuran antara gula dengan air ini akan membentuk larutan gula. Nah, larutan itu adalah suatu campuran yang homogen, sehingga dia satu fase karena kita tidak dapat lagi membedakan mana zat terlarut dan mana pelarut. Kemudian ukuran partikel dari zat terlarutnya sangat kecil, yaitu lebih kecil dari 1 nanometer atau lebih kecil dari 10⁻⁹ meter. Larutan itu juga bersifat stabil sehingga dia tidak memisah dan larutan juga tidak dapat disaring. Kemudian contoh jenis campuran yang kedua tadi adalah campuran antara tepung dengan air. Kalau kita campurkan tepung dengan air, memang seolah-olah dia larut, ternyata tidak larut. Karena apa? Karena lambat laun dia akan membentuk endapan atau mengalami sedimentasi. Nah, campuran yang dihasilkan dari antara campuran tepung dan air inilah yang disebut seperti campuran suspensi. Campuran tepung dengan air ini membentuk suspensi. Suspensi itu merupakan campuran yang heterogen dan dia tidak dapat disaring. Dan campuran suspensi itu juga merupakan campuran 2 fase, di mana ukuran dari partikel tersuspensinya lebih besar dari 100 nanometer. Dan kemudian sifat dari suspensi itu tidak kontinu. Jenis campuran yang ketiga yaitu campuran antara susu dengan air. Kalau kita misalnya melarutkan susu instan dengan air, maka susu akan larut tetapi warnanya akan keruh. Nah, walaupun kita biarkan atau kita diamkan, campuran susu dengan air tidak akan memisah. Begitu juga dengan kalau kita melakukan penyaringan, antara susu dengan air tidak akan memisah. Nah, campuran antara susu dengan air ini secara makroskopis nampaknya seperti larutan homogen, tetapi ternyata tidak, karena kalau misalnya dilihat dengan mikroskop ultra, maka partikel-partikel lemak masih nampak bertebaran di dalam air, sehingga campuran yang seperti inilah yang disebut dengan koloid. Dan ukuran dari partikel koloid ini berada di antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Kemudian medium yang terdispersi itu disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang mendispersikannya disebut fase pendispersi.
Koloid adalah campuran heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Dalam hal ini campuran antara susu dengan air, lemak susu itulah yang merupakan zat terdispersinya, sedangkan air adalah sebagai fase pendispersinya. Kemudian dari uraian antara larutan, partikel, dan koloid, Ibu harap anak-anakku bisa mengambil kesimpulan antara ketiganya, antara larutan, koloid, dan suspensi. Melanjutkan materi kita dengan jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid ini terbagi berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Kita akan bagi 3 jenis koloid, yaitu koloid sol, koloid emulsi, dan koloid buih. Koloid sol terbagi atas 3, yaitu sol padat, sol cair, dan sol gas. Sedangkan koloid emulsi terbagi atas emulsi padat dan emulsi cair. Kemudian koloid buih terbagi 3 dan emulsi gas. Sedangkan koloid buih terbagi atas buih padat, dan buih cair. Dari ketiga jenis koloid itu tadi diperoleh sol padat, sol cair, sol gas, emulsi padat, emulsi cair, emulsi gas, buih padat, dan buih cair, sehingga semuanya menjadi 8 jenis. Selanjutnya kita akan menentukan apa zat terdispersi dan apa zat pendispersi dari masing-masing jenis koloid tersebut. Yang pertama yaitu sol padat. Sol padat itu terdiri atas terdispersi padat dan pendispersi padat. Jadi sol padat ini adalah padat dalam padatan, padat dalam padat. Contohnya adalah gelas berwarna. Padat dalam padat ini artinya terdispersinya padat dan pendispersinya padat. Kemudian sol cair atau sering juga ini disebut dengan sol, ini adalah terdispersi padat dan pendispersinya cair. Contoh dari sol cair itu adalah sol belerang. Kemudian sol gas itu disebut juga dengan aerosol. Padat, terdispersinya adalah padat, dan pendispersinya adalah gas atau padat dalam gas, yang contohnya adalah asap. Kemudian yang berikutnya yaitu emulsi padat. Emulsi padat itu contohnya adalah jeli. Nah, emulsi padat itu terdiri dari terdispersi cair dan pendispersinya padat. Jadi cair dalam padat itu disebut emulsi padat. Dari emulsi cair itu terdiri dari terdispersi cair dan pendispersi cair, atau disebut dengan cair dalam cair. Contohnya itu susu dan santan. Kemudian yang berikutnya adalah emulsi gas. Emulsi gas ini disebut juga dengan aerosol cair, ya, yang terdiri dari fase terdispersi cair dan pendispersi gas, yang merupakan contohnya yaitu kabut. Nah, jenis koloid yang berikutnya yaitu dari buih terbagi atas buih padat dan buih cair. Nah, untuk buih cair ini yang disebut juga dengan buih saja. Nah, untuk buih padat itu terdiri dari gas sebagai
terdispersi dan padat sebagai pendispersinya, atau sering disebut dengan gas dalam padat, yang contohnya itu adalah karet busa atau batu apung. Sementara buih itu, atau dari buih cair, sering disebut buih, itu terdiri dari terdispersi cair dan pendispersi juga. Itu terdiri dari terdispersi gas dan pendispersi cair atau gas dalam cair. Nah, contohnya ini adalah buih sabun atau juga bisa krim kocok. Nah, dari ke-8 jenis koloid ini, Ibu mengharapkan kalian buatkan dalam bentuk tabel supaya lebih jelas dalam mengambil ringkasannya nanti, sehingga kalian boleh membedakan antara ke-8 jenis koloid itu, dan kalian bisa menyebutkan contoh dari ke-8 jenis koloid itu selain dari contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk jenis-jenis koloid ada 8 ini, Ibu harap kalian bisa mengerti dari penjelasan Ibu. Kemudian nanti kita akan melanjutkan kembali ke materi kita, yaitu mengenai sifat-sifat daripada koloid. Sekarang kita akan kembali membahas sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid. Di antaranya yaitu 1. Efek tindal, 2. Gerak Brown, 3. Adsorpsi, 4. Koagulasi, 5. Elektroforesis, 6. Dialisis, ke-7. Koloid pelindung. Kita akan membahas satu persatu dari sifat koloid ini. Efek tindal yaitu sifat koloid yang mampu menghamburkan berkas cahaya apabila cahaya tersebut terkena kepada suatu koloid. Sedangkan gerak Brown yaitu sering juga disebut dengan gerak zigzag, itu adalah gerakan dari koloid terdispersi yang secara acak atau zigzag yang bertumbukan dengan medium pendispersinya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu adsorpsi adalah sifat koloid yang mampu menyerap di bagian permukaan. Kemudian yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi adalah kemampuan suatu koloid dalam membentuk suatu vlog atau gumpalan, atau koagulasi ini disebut juga dengan penggumpalan. Kelima adalah elektroforesis. Elektroforesis ini sifat koloid yang berhubungan dengan muatan listrik, karena elektroforesis itu adalah kemampuan koloid berada atau bergerak di dalam suatu muatan listrik. Kemudian dialisis adalah kemampuan dari suatu koloid dalam membersihkan ion-ion pengganggu. Sementara koloid pelindung, sifat dari koloid yang mampu menstabilkan koloid lain. Nah, dari ke-7 sifat koloid ini, Ibu harap anak-anakku sekalian nanti bisa mencari dan menuliskan dalam ringkasanmu apa-apa saja contohnya dari ke-7 sifat ini. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, koloid itu memiliki banyak fungsi, dan fungsi itu diterapkan dari adanya sifat-sifat ini. Salah satu contoh, Ibu ambil contoh, misalnya kalau kita melakukan penjernihan air.
Katakanlah air yang kita jernihkan itu air sumur yang belum jernih atau masih keruh. Nah, sifat koloid yang kita gunakan di sini bisa saja adsorpsi dan bisa juga koagulasi. Karena apa? Adsorpsi dan koagulasi itu tadi merupakan sifat koloid di mana adsorpsi mampu menyerap di bagian permukaan, sehingga kalau suatu koloid dimasukkan ke dalam air sumur, maka kotoran-kotoran itu bisa diserap oleh permukaan koloid dan digumpalkan. Itu tentunya sifat koagulasi. Itu salah satu contoh. Nah, Ibu harap kalian bisa menentukan contoh dari sifat-sifat koloid yang lain. Kemudian dari rangkaian materi yang sudah Ibu bahas ini, kalian harus tetap cermati apa saja yang perlu kalian tuliskan di dalam catatan kalian sesuai dengan arahan yang Ibu sampaikan. Nah, sesaat lagi kita akan membahas tentang cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid secara garis besarnya terbagi atas dua bagian, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi dan cara dispersi itu pun terbagi-bagi. Cara pembuatan koloid yaitu kondensasi dan dispersi. Nah, cara kondensasi ini terbagi atas yaitu cara redoks, kemudian cara hidrolisis, kemudian cara dekomposisi rangkap, dan cara penggantian pelarut. Kemudian cara dispersi terbagi atas cara mekanik, dan cara peptisasi. Yang ketiga, cara busur breeding. Nah, bagaimana cara-cara pembuatan koloid berdasarkan cara redoks, cara hidrolisis, dekomposisi rangkap, penggantian pelarut, baik itu juga dengan cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur breeding ini, Ibu harap kalian akan cari dari buku yang sudah kalian punya, baik itu dalam prosesnya ataupun reaksi-reaksinya. Jadi dari serangkaian materi koloid yang sudah Ibu sampaikan, kalian perhatikan mulai dari awal hingga terakhir. Di dalam penyampaian materi ini terterap penugasan dari Ibu. Karena kita belajar di rumah, inilah materi yang bisa Ibu sampaikan secara online atau dalam jaringan kepada anak-anak kami sekalian. Sekali lagi, kalau pada saat ini sesuai dengan situasi dan kondisi, kita tetap stay at home dan jaga jarak, social distancing untuk kebaikan kita bersama. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Salam sehat anak-anakku. Dalam materi kita saat ini, semangat.